Pemirsa, kembali bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, ini tertangkap tangan mencuri sebotol parfum di sebuah minimarket Jalan Bukit Duri, Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Ya, pelaku ini kemudian babak belur dihakimi warga. Maju lagi. Pelaku pencurian botol parfum ini menjadi bulan-bulanan warga saat dievakuasi petugas polisi ke dalam mobil patroli. Warga yang geram terus memukuli pelaku hingga petugas polisi kewalahan meredam aksi warga yang emosi terhadap pelaku. Beruntung polisi berhasil mengevakuasi pelaku dan langsung digelandang ke Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini berawal saat pelaku masuk mencuri parfum di minimarket dan memberikan kepada rekannya yang menunggu di luar. Aksinya pun diketahui warga hingga ditegur lantaran belum membayar kepada kasir. Namun pelaku tidak terima hingga terjadi baku hantam. Udah bang, bro. Temennya standby di atas motor nih, motornya hidup. Nah, masuk lagi nih temennya ngatu nih. Nah udah gitu nggak lama keluar lagi. Keluar ngobrol-ngobrol nggak tahu ngobrol apaan. Nah dia ngoper parfum nih kan. Saya pegang langsung. Nah lu dibayar belum? Udah, mana struknya? Gue buang di dalam, ayo mana kalau mau dibuang? Ya kan, itu gue bawa ke dalam. Gue ke dalam mana struknya? Ya saya tanya ke kasir. Dia dibayar belum? Belum. Ah, lu balik tuh bang. Udah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menemukan kunci letter T di saku celana yang digunakan melakukan aksi pencurian kendaraan roda 2. Kini pelaku telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satgas Gabungan Minyak Goreng memeriksa 15 pedagang di Bogor, Jawa Barat karena diduga menjual minyak goreng di luar harga patokan dari pemerintah. Ya, ini masing-masing pemilik toko diperiksa intensif dan akan diberikan sanksi jika terbukti curang dalam praktek dagang. Kamu ngambil dari mana? Mantau dari ibu berapa? Satu. Dari Cimanggu? Terus? Dari Cimanggu berapa tuh? 272. Per galon? Tim gabungan Satgas Minyak Goreng dari Polisi, TNI, dan Disperindak Kota Bogor mendatangi sejumlah toko penjual minyak goreng di 11 pasar di Kota Bogor, Jawa Barat. Para petugas menyelidiki disparitas harga minyak goreng yang diduga dijual di atas harga eceran tertinggi. Hasilnya, 15 pedagang dan pemilik toko penjual minyak goreng diperiksa intensif di Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor. Mereka diperiksa atas dugaan permainan harga karena menjual minyak goreng jauh di atas patokan pemerintah. Kami periksa, wawancara, untuk mengetahui mengapa ada disparitas harga yang berbeda. Ada yang HET, ada yang 10% di HET, ada yang di atas itu. Sehingga dengan data-data tersebut, tentunya kami akan sesuaikan dengan peraturannya, sanksinya, baik pada level pengecer, pedagang, sampai dengan distributor dan sebagainya. Masyarakat ini perlu ada kepastian. Jadi pemerintah pusat sudah memberikan arahan, tentunya harus diindahkan. Jadi kalau kemudian ada faktor-faktor lain, apalagi faktor memperkaya diri, tentu ini menjadi catatan dan bisa saja nanti ke depan ditingkatkan menjadi tindak pidana barangkali. Gitu ya. Selain memeriksa para pedagang, Satgas Minyak Goreng Kota Bogor rencananya akan memberikan penghargaan bagi 8 pedagang yang menjual minyak goreng sesuai ketentuan. Selain itu, Satgas juga akan menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan 6 ton minyak goreng di pasaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan TNI Polri di Gianyar mengecek harga eceran tertinggi minyak goreng curah di sejumlah pasar dan juga pengecer. Dari hasil operasi ini masih ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng curah dengan harga yang tidak sesuai aturan pemerintah. Petugas gabungan TNI Polri di Gianyar, Bali melakukan pengecekan harga eceran tertinggi minyak goreng pada Kamis pagi. Mereka berkeliling ke pasar dan pengecer atau agen yang menjual minyak goreng curah. Sesuai dengan aturan pemerintah terbaru, harga eceran tertinggi minyak goreng saat ini adalah Rp15.500 per kilonya. Namun di lapangan masih ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng curah dengan harga Rp18.000 per kilonya. Kami memang bervariasi harga. Jadi harga yang menjual 17.000, ada 16.000 itu setelah kami telusuri memang kita sudah jelaskan bahwa harga headnya itu di pengecer harus menjual pada konsumen sesuai dengan head yaitu 14.000 per liter. Dalam operasi kali ini, petugas juga melakukan pendataan dan himbauan terkait harga eceran tertinggi minyak goreng curah.
Bila nanti masih ditemukan pelanggaran, petugas akan memberikan sanksi tegas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa kesal karena tak diberi jalan untuk menyalip seorang pria warga negara asing di Palembang menganiaya pengendara mobil. Ya, pemirsa, aksi penganiayaan ini pun terekam kamera warga. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang WNA terhadap pengendara mobil ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Insiden ini menjadi perhatian dan direkam oleh warga sekitar. Menurut warga, insiden bermula saat pelaku yang mengendarai sepeda motor hendak meminta jalan untuk mendahului korban. Namun karena jalan sempit, membuat korban tak bisa menepi dan pelaku menjadi marah. Pasca insiden itu, pelaku ternyata sudah bertemu dengan korban dan berdamai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasangan suami istri pengedar uang palsu ditangkap polisi di Jakarta Barat. Sebanyak ratusan lembar uang kertas pecahan 50.000 dan 20.000 ini disita dari tangan pelaku. Pasangan suami istri warga Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi usai kedapatan mengedarkan uang palsu. Keduanya ditangkap di rumah kontrakan di kawasan Rawabuaya. Kasus peredaran uang palsu terungkap dari laporan pedagang pasar tradisional yang curiga dengan tampilan uang pecahan 50.000 yang ia terima. Kepada petugas, pelaku mengaku hanya bertugas mengedarkan uang palsu, sementara pencetak uang yang bernama Sumantri alias Mancung kini masih buron. Jadi cara dia mengedarkan uang palsu selain melakukan transaksi, dia juga sasarannya ke pasar-pasar di pagi hari yang sasarannya ke pasar tradisional. Jadi dia membelanjakan, kemudian mengharapkan kembalian, jadi dia belanjakan sekitar 30.000 atau 40.000, kembalinya 10.000, itulah yang dikumpulkan. Selama 6 bulan, sindikat ini telah mencetak uang palsu sebesar 300 juta rupiah dengan nominal uang pecahan 50.000 dan 20.000 rupiah. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Ya, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Dan pemirsa, Anda juga bisa melapor pemirsa melalui alamat email kami di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Bersama saya Fran Senjaya. Dan saya Rizka Amelia pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan.